Kemarin-kemarin itu satu pembelajaran. Hari ini kita akan membahas dua pembelajaran. Oke, kita akan membahas pembelajaran kelima dan keenam di subtema 2 ya. Jadi, kalian bisa buka buku halaman 67. Oke, di halaman 67 pembelajaran kelima ini yang kita bahas pertama sekali itu tentang mengidentifikasi kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Nah, kemarin sudah kita ketahui 10 negara-negara ASEAN, sudah kita pelajari juga kondisi geografisnya dan juga keadaan ekonominya ya. Nah, sekarang hari ini kita akan membahas kegiatan ekonomi negara-negara di ASEAN. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kamu sudah mengetahui bahwa negara-negara anggota ASEAN itu terletak di kawasan Asia Tenggara. Nah, kita juga tahu bahwa walaupun berada di kawasan yang sama, iklim yang sama, kondisi geografis yang hampir sama, setiap negara memiliki potensi yang berbeda. Setiap negara itu memiliki potensi yang berbeda. Nah, di sini negara agraris, mungkin kalian sudah tahu negara agraris itu negara apa. Agraris itu ialah mata pencariannya bertani, ya, banyak bertani, itu negara-negara agraris. Nah, di negara ASEAN ini, negara-negara yang merupakan negara agraris itu seperti misalnya itu negara agraris ya, Indonesia, Malaysia, Thailand, Laos, Vietnam, Kamboja ya. Bisa kalian lihat di buku kalian, di situ ada ya. Vietnam sudah, kalau sudah Kamboja, Thailand, Malaysia, Indonesia, Filipina, nah, ini negara-negara ASEAN ini merupakan negara-negara agraris. Nah, di mana di negara-negara ini banyak kegiatan ekonominya sebagai di bidang pertanian, ya. Makanya ketujuh negara ini itu disebut negara-negara agraris. Nah, sedangkan kalau Brunei Darussalam dan Singapura ya, itu memiliki kegiatan ekonomi yang berbeda ya dari negara agraris ya, dia memiliki kegiatan ekonomi yang berbeda. Di mana Brunei Darussalam itu dia kaya akan bahan, misalnya itu minyak bumi ya, bahan tambang dia kaya minyak bumi. Makanya di Brunei Darussalam kegiatan ekonominya itu di bidang industri pertambangan, minyak bumi. Sedangkan kalau Singapura itu negara yang tidak banyak memiliki sumber daya alam. Kalau Singapura itu tidak banyak memiliki sumber daya alam, makanya kegiatan ekonominya itu di bidang jasa, perbankan, perindustrian, dan perhubungan. Itu beda dengan negara-negara agraris. Kalau negara agraris itu dia di bidang pertanian ya. Oke, sekarang kita lanjut buka buku halaman 69, itu mengenai membuat patung dengan teknik dan bahan tertentu. Kemarin sudah kita bahas ya, teknik-teknik membuat patung, bahan-bahan membuat patung. Nah, bahan membuat patung ada dua kan, bahan lunak dan bahan keras. Nah, di sini pada pembelajaran sebelumnya kamu sudah merancang dan membuat patung menggunakan bahan-bahan dan teknik yang berbeda. Misalnya seperti bahan lunak. Bahan lunak itu misalnya bisa seperti tanah liat, bubuk kertas, plastisin. Nah, bahan lunak itu seperti plastisin dan tanah liat dapat dibuat patung dengan teknik membusir ya. Bisa kita buka buku di sebelum-sebelumnya. Membusir itu apa? Membusir itu mengurangi sedikit demi sedikit menggunakan sudik
dengan cara mencetak ya. Oke. Nah, sekarang kita akan buka buku halaman 71 itu di pembelajaran ke-6. Di pembelajaran ke-6 ini kita akan belajar mata pelajaran PKN dan bahasa Indonesia. Nah, PKN kita akan belajar tentang nilai-nilai terkait Pancasila, nilai kelima yaitu nilai-nilai yang terkait pada sila kelima Pancasila. Ya, perlu kalian ketahui dulu lambangnya sila kelima itu yaitu padi dan kapas. Bisa kalian lihat di gambarnya ini, padi dan kapas. Untuk sila kelima, mungkin kalian sudah tahu semua bunyi sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sudah di situ sudah ketahui keadilan sosial ya bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga sila kelima Pancasila itu mengandung nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama atau kehidupan sosial. Ya, sila kelima itu mengandung nilai keadilan. Ya, nah, misalnya contohnya, bisa kita misalnya bersikap adil kepada orang lain. Itu merupakan contoh sila kelima. Kita harus bersikap adil kepada orang lain. Kita tidak boleh tidak bersikap adil. Ya, kita harus memilih. Misalnya si Ani, dia punya dua teman. Ya, nama temannya itu Andi dan Tony misalnya. Nah, si Nina ini dia ingin membagi misalnya membagi permen kepada dua temannya itu ya. Nah, kalau dia membaginya dengan rata, dengan adil, maka dia sudah menerapkan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya. Tetapi kalau seandainya dia tidak adil, misalnya saya hanya mau membagikan sama ini aja, sama ini nggak usah dibagi. Nah, itu tidak adil. Nah, itu tidak menerapkan sila kelima Pancasila. Bisa juga contohnya menghargai hasil karya orang lain. Nah, kita harus menghargai hasil karya orang lain. Ya, kita tidak boleh mencemooh, menghina hasil karya orang lain. Misalnya, apa hasil karya kamu jelek sekali? Nah, itu tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Walaupun menurut kalian itu tidak indah, tapi kita harus menghargai hasil karya orang lain. Itu merupakan contoh sikap sila kelima Pancasila. Bisa juga tidak bersikap boros. Nah, tidak bersikap boros, misalnya tidak bergaya hidup mewah, ya, tidak bersikap boros. Nah, itu juga merupakan sikap sila kelima. Oke, kita lanjut. Kita lanjut di sini di halaman 72 itu pelajaran bahasa Indonesia mengenai membuat kesimpulan dari teks yang dibaca. Ya, kemarin sudah kita pelajari bagaimana cara membuat kesimpulan. Ya, apa yang terlebih dahulu harus kita perhatikan untuk membuat kesimpulan. Nah, di sini kesimpulan teks itu harus dibuat menggunakan bahasa sendiri. Ya, karena dia umumnya berupa pendapat pribadi. Walaupun kita menggunakan bahasa sendiri, kita harus menggunakan bahasa yang kalimat yang sesuai dengan KBBI ya, Nak ya. Ya, tidak menggunakan yang sembarangan. Misalnya, walaupun menggunakan bahasa sendiri, kita menggunakan bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, itu cara membuat kesimpulan. Membuat kesimpulan itu sama, kayak kita kemarin sama. Membuat kesimpulan itu yang kita tentukan dulu intisari dari setiap bacaan itu, ya. Dan nanti kita kembangkan menggunakan bahasa sendiri tadi. Nah, itu saja penjelasan dari teacher, ya. Untuk tugasnya nanti bisa kalian cek di Google Classroom kalian, ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi.